Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, berkat rahmat Allah, pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, cobaan dan ujian merupakan rangkaian kehidupan manusia. Siapapun orangnya, bagaimanapun kedudukannya, semuanya tidak akan luput dari sebuah ujian. Ujian yang dihadapi manusia beraneka ragam bentuknya. Ada kalanya berupa kesenangan atau yang disebut imtinan, dan ada yang berupa penderitaan atau yang biasa disebut imtihan. Kedua ujian ini hadir dalam kehidupan untuk menguji murni atau palsunya iman seseorang. Karena masing-masing manusia dikelilingi oleh setan yang selalu berusaha untuk membelokkan langkahnya dari arah kebenaran, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, dan kami memberi ujian kepadamu dengan kebaikan dan kejelekan. Dan kepada kamu semua akan kembali. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat tadi menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ditandai dengan perputaran yang harmonis antara kesenangan dan penderitaan. Kegagalan dan kesuksesan ibarat roda yang berputar. Baik kesenangan maupun penderitaan, semua itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinilai dangkal dan dalamnya iman seseorang. Barang siapa yang rela dan ikhlas menerima ujian, maka mereka akan diberi pahala. Tapi sebaliknya, orang yang mengeluh atau bahkan marah dan putus asa ketika menerima ujian tersebut, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah. Dengan demikian, maka tidak asing lagi bahwa adanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya menyebabkan terangkatnya kedudukan hamba itu. Namun, hal tersebut bisa terjadi apabila hambanya sabar dan dapat menerima ujian dengan hati yang tawakal. Dan memang, ujian yang berupa penderitaan seringkali bukan tempatnya kenikmatan, sehingga mereka mawas diri mengoreksi kelangahan dan kesalahan yang dilakukan sebagai makhluk yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak sedikit kenyataan yang kita saksikan bahwa ujian telah membuat manusia sesat, pendendam, frustasi, dan putus asa. Mereka membesar-besarkan ujian dan cobaan tersebut dengan anggapan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang menderita kecuali dia. Tidak ada orang yang sengsara kecuali dia. Maka yang ada pada mereka hanyalah benci dan dendam kepada orang lain yang mendapat kenikmatan atau kesenangan. Mereka sangat enggan berusaha karena beranggapan bahwa jalan menuju bahagia sudah tertutup dengan dinding besi yang tidak bisa dirobohkan.
Pandangan yang seperti itu tidak lain kecuali karena lemahnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak percaya sesungguhnya keadaan nasib manusia telah ditentukan oleh Allah dalam surat takdirnya, dan sangat tidak pantas jika manusia yang lemah ini meronta-ronta tidak rela dengan adanya kepastian dari Allah yang memiliki alam semesta dan menentukan keadaannya menurut kodrat dan iradatnya. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam yang mendambakan kebahagiaan, hendaklah kita sadar dan waspada bahwa dunia ini tempat ujian dari Allah, baik yang berupa kesenangan atau berupa kesengsaraan. Maka melalui perjumpaan kita pada kesempatan ini, marilah kita berusaha menjadi mukmin yang sabar menghadapi ujian dari Allah, bersyukur atas segala kenikmatan yang diberi, menerima suratan takdirnya dengan hati yang ikhlas, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang tersesat. Kaum muslimin yang berbahagia, sampai di sini perjumpaan kita saat ini. Semoga dapat membawa manfaat. Kiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.